Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Usaha Sak Mampu nih. Gimana kabar teman-teman semua? Saya doakan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan satu apapun. Adapun jika ada yang sedang sakit, saya doakan semoga penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga segera diberi kesembuhan seperti sedia kala. Amin. Mari kita berselawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya, kita diakui sebagai umat baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan video kali ini ya, saya ingin membahas tentang kehidupan pesantren ya. Jadi saya ingin membahas tentang kehidupan pesantren. Tentunya ya, orang yang membahas tentang kehidupan pesantren pasti dia sudah pernah ya kan merasakan atau pernah nyantri di pondok pesantren. Kalau nggak pernah ya dia kurang memahami mengenai tentang pesantren tersebut. Kalau dia nggak terjun langsung, dia nggak pernah merasakan ya kan bagaimana menjadi santri, bagaimana hidup di pesantren, nah seperti itu. Jadi bagi kalian ya yang ingin masuk pesantren ataupun yang orang tua yang ingin memasukkan anaknya ke pesantren ataupun orang tua yang sekarangnya ada di pesantren, di sini saya akan sedikit membahas ya tentang kehidupan pesantren seperti itu. Jadi kehidupan pesantren ya, itu kan sama dengan sekolah luar. Artinya apa yang sama? Yang sama adalah ketika di pesantren dia juga ada belajar, kan begitu. Dia juga belajar ya kan. Dia juga bertemu dengan guru, dia juga perlu buku tulis, perlu pena dan lain sebagainya, kan sama dengan orang yang sekolah di luar atau pulang pergi. Tapi ada bedanya ya. Nah, di sini bedanya. Apa bedanya ya? Kalau di pesantren ya, ini ketika selesai sekolah ya kan, ketika selesai belajar di kelas, dia tidak pulang ke rumah tapi pulang ke kamar atau istilahnya adalah pulang ke asrama. Nah, jadi 24 jam ya, 24 jam itu dia tinggal di pesantren itu dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan ya kan. Jadi bukan berarti setelah sekolah ke asrama terus selesai acara, bukan ya kan. Di luar itu banyak sekali kegiatan-kegiatannya ya kan. Setiap pesantren pasti ya beda-beda eskulnya, tapi rata-rata juga hampir sama lah ya kan. Jadi ada kegiatan, ada olahraga juga, ada bela diri ya kan, ada muhadasah, ada muhadoroh ya kan. Kemudian ya ada baca kitab ya kan, tilawah dan lain sebagainya. Jadi di luar dia sekolah formal, sekolah belajar di kelas ya kan, di samping itu juga banyak kegiatan-kegiatan yang lainnya. Jadi 24 jam itu full ya kan, tinggal di pesantren tersebut. Jadi pesantren itu ibarat kampung kecil ya kan, kampung kecil atau desa kecil bagi si santri itulah ya. Jadi ya itu tadi, karena mereka tinggal di pesantren itu ya kan. Kalau pesantren itu luasnya berapa luas, ya udah itulah kampung mereka, itulah tempat hidupnya gitu. Bahkan bisa kita katakan pesantren itu ya rumahnya santri gitu loh. Rumah yang sama orang tua itu ya bisa dikatakan kontrakan begitu, karena memang waktunya lebih banyak di pesantren
ya kan. Ketika pulang kalau permisi izin pulang kan paling sekitar 2 hari 3 hari ya kan, paling lama ya 5 hari kan, seperti itu ketika ada acara ya. Selebihnya kan balik lagi ke pesantren. Ketika libur ya kan, libur semester atau libur yang lainnya, paling lama juga 2 minggu di rumah. Setelah 2 minggu dia balik lagi ke pesantren. Jadi lebih banyak waktu di pesantren daripada di rumah ya kan. Masa bisa dikatakan rumah yang di rumah itu rumah kontrakan ya kan, rumah yang sama orang tua itu rumah kontrakan, rumah sejatinya yang di pesantren itu. Jadi 24 jam di pesantren ya, ini banyak pelajaran yang diambil seperti itu. Karena memang di pesantren itu dia pendidikan, dididik begitu. Jadi tidak hanya pengajaran aja, cuman dihajar ya kan, bukan dihajar artinya bukan guru menyampaikan ilmu ya kan, menyampaikan pelajaran, mendengarkan ya kan, terus ketika nggak paham nanya ya, nggak cuman itu saja ya. Di luar itu ya kan ada hafalan ya kan, ada tugas-tugas ya kan, ada eskul yang harus dilakukan. Jadi 24 jam itu dia pasti ada kegiatannya ya kan, dari mereka bangun tidur sampai tidur kembali itu setiap hari pasti ada, setiap pesantren pasti punya kegiatannya tertentu begitu. Jadi memang full memang aktivitasnya memang full begitu. Di antara di antara pengalaman atau nilai yang kita ambil ya dari kehidupan di pesantren ya, di pesantren itu pasti sama-sama ya kan, karena mereka hidup dengan orang banyak dan tidak semua santri ya kan itu pasti baik, belum tentu ya kan. Jadi jika kalian mengatakan santri kok pasti baik, nah itu juga belum tentu, karena semua itu ya berbeda-beda kan begitu ya kan. Dan ketika orang tua memasukkan pesantren ini juga banyak motivasinya ya kan, satu dengan yang lain, orang tua satu dengan orang tua yang lain pasti berbeda-beda ya kan. Ada orang tua yang mengikuti anaknya, ketika anaknya ingin masuk pesantren ya udah orang tua mendukung dimasukkan pesantren. Ada karena anaknya ini nakal, bandel ya, susah dibilangi ya kan, akhirnya orang tua memasukkan ke pesantren, diserahkan sama pihak pesantren supaya dididik menjadi bagus. Nah, kemudian ada yang cuman ikut-ikutan ya kan, kawan teman sedesanya, teman sekampungnya masuk pesantren, dia ikut-ikutan karena sudah jadi teman dekat seperti itu. Nah, jadi berbagai macam niat, berbagai macam motivasi ya kan ketika masuk pesantren. Nah, di situ jadi bermacam-macam sifat manusia itu, sifat santri itu. Ada yang baik, ada yang jahil, ya kan? Ada yang nakal. Nah, jadi memang di situ tempatnya untuk dididik. Nah, tapi insya Allah ya kan setelah dididik masukkan ke pesantren ya kan, setelah dididik ya kan 3 tahun, 6 tahun, 7 tahun dan lain sebagainya, ya insya Allah nanti pasti akan ada perubahannya ya, mungkin tidak ada perubahannya, pasti ada perubahannya seperti itu. Jadi dari nilai-nilai yang bisa kita ambil ya, ketika jadi semua itu kan serba mengantri di pesantren karena memang banyak ya kan. Jadi mau mandi ngantri, mau makan mengantri, mau wudhu mengantri. Jadi dari antri-antri ini ada nilai tersendiri, yaitu nilai apa? Nilai kesabaran ya kan. Kalau nggak sabar dia motong, pasti di situ ada petugasnya ya kan. Kalau ketahuan dia memotong barisan pasti kena hukum. Nah, entah hukumannya apa, menghafal surah atau mencabuti rumput dan sebagainya, itu untuk membuat efek jerah bagi si santri seperti itu. Jadi setiap yang notabene dia
untuk orang banyak ya kan, kayak makan ini kan sama-sama makan pasti antri, nggak mungkin langsung ya kan ambil nggak bisa, harus mengantri dulu. Ketika mandi ya kan, ya kalau kamar mandinya banyak kan begitu, kalau pasti nggak mungkin satu orang satu kamar mandi kan nggak mungkin ya, pasti kan untuk orang banyak ganti-gantian. Jadi situ ada nilai sendiri ya. Banyak kok ya yang ketika mereka nyantri di pesantren ya kan 3 tahun 6 tahun ya, setelah tamat ya, mereka akhirnya merindukan kehidupan pesantren. Bahkan orang yang dulunya tidak betah nggak tahan di pesantren, ketika masuk pesantren setahun 2 tahun kok nggak tahan, akhirnya keluar dari pesantren. Setelah keluar ya kan, mereka merasa menyesal ya kan, kemudian mereka bisa mengatakan bahwa kehidupan di pesantren itu enak, pesantren itu indah begitu, karena memang kita hidup bersama kawan-kawan begitu, hidup bersama teman-teman kita yang mana itu bermacam-macam kawan kita dari berbagai daerah ya kan, dari berbagai macam sifat dan lain sebagainya. Jadi bagi adik-adik ya kan yang sekarang masih tinggal di pesantren atau mencari ilmu di pesantren ya kan, ini kan, tapi kalau sekarang kan nggak mungkin di pesantren bawa HP kan nggak bisa melihat HP, tapi ini kan bentar lagi kan mau puasa kan gitu, sebagian pesantren kan ada program liburnya, ada yang libur ketika menyambut datangnya puasa, ada pesantren yang libur total ketika puasa ya kan, sampai lebaran itu total libur semua. Selain itu setahun itu cuman itu saja libur, ada juga. Ini ya berbeda-beda lah setiap pesantren itu. Jadi bagi adik-adik yang masih di pesantren ya, semangat ya, karena kalian ini mencari ilmu ya kan, mencari ilmu, menuntut ilmu. Nah, jadi tetap semangat ya, tetap rajin ya kan, dan kita tetap jaga kesehatan ya kan, karena memang hidup di dunia ini kan memang kita disuruh untuk mencari ilmu ya kan, hukumnya adalah wajib. Thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimah. Mencari ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan perempuan, seperti itu. Oke, mungkin ini ya sekilas tentang kehidupan pesantren. Mungkin nanti kalau ada waktu akan saya bahas kembali tentang kehidupan di pesantren ya kan, tentang syarat-syarat masuk pesantren ya kan, kemudian bagaimana menghadapi anak ya kan seperti ini. Nah, mungkin kenapa kok ada fenomena seperti ini ya. Jadi insya Allah nanti kalau ada waktu saya akan buatkan video selanjutnya. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.